Dinasti Mamluk. Dinasti Mamluk merupakan sebuah kerajaan yang memerintah di Mesir pada saat dunia Islam mengalami desentralisasi dan disintegrasi politik. Wilayah kekuasaan Mamluk meliputi wilayah Mesir, Suriah, Hijaz, dan Yaman. Pada tahun 658 Hijriah, Mamluk berhasil menyelamatkan wilayah kekuasaan Muslimin dari serangan orang-orang Mongol. Pada saat Khalifah Abbasiyah yang merupakan kelanjutan dari kepemimpinan Islam yang sebelumnya, ada Khilafah Umayyah yang masih berusaha bertahan dan meneruskan kepemimpinan Islam di dunia. Dalam hal ini ada kekuatan Mongol, kekuatan yang mengincar terus di balik kelemahan Abbasiyah yang waktu itu sudah mengalami kelemahan dari segi agama, kelemahan diplomasi, kelemahan ekonomi, politik, dan seterusnya. Dan hal ini dimanfaatkan oleh kekuatan Mongol. Dengan diutusnya pasukan Saifuddin Qutuz dapat berhasil mengalahkan pasukan Mongol yang di bawah pimpinan Hulagu Khan. Kekuasaan Daulah Mamluk cukup panjang juga dalam berkuasa dari tahun 1648 Hijriah sampai 1923 Hijriah atau 3 abad lamanya. Wilayah Daulah Mamluk meliputi Mesir, Hijaz, Syam, Arab, Turki, dan Libya. Bani Mamluk berhasil mengangkat nama Islam di bidang ilmu pengetahuan. Banyaknya ilmu pengetahuan yang lahir di masa Bani Mamluk, banyaknya kitab-kitab yang menjadi rujukan sampai saat ini. Ketika Islam sudah mulai ditinggalkan, maka ada penurunan pelaksanaan agama, komitmen kepada agama, pembela agama, kemudian juga ekonomi, politik, diplomasi, dan kelemahan-kelemahan dalam lini kehidupan manusia yang lainnya terjadi ketika siapapun yang menguasai negeri Islam sudah mulai meninggalkan Islam. Dinasti Mamluk mencapai banyak kemajuan berkat wibawa dan kepribadiannya para sultan yang sangat tinggi. Loyalitas masyarakat dan loyalitas para militer kepada negara, solidaritas sesama militer, stabilitas keamanan negara yang bebas dari ancaman dan gangguan dari luar. Akan tetapi, setelah semua itu menjadi pudar dan menipis, mulai pula dinasti ini sedikit demi sedikit mengalami kemunduran. Dinasti Mamluk ini berkuasa selama kurang lebih 267 tahun, melewati 47 sultan dengan frekuensi pergantian pimpinan sebanyak 53 kali. Akibatnya, jalur pelabuhan rempah-rempah dari India ke Eropa menyebabkan pelabuhan besar Kairo dan Syria lambat laun menjadi sepi, sehingga penghasilan negara dari sektor pelabuhan semakin merosot. Faktor lain sebab penyebab langsung kemunduran dan kehancuran dinasti Mamluk adalah munculnya kekuatan baru dari Kerajaan Utsmani. Kerajaan inilah yang mengakhiri riwayat dinasti Mamluk di Mesir. Sejak kekalahan pasukan Mamluk menghadapi pasukan Utsmani dalam suatu pertempuran sengit di luar kota Kairo pada tahun 1517 Masehi, wilayah Mesir jatuh ke dalam kekuasaan Turki Utsmani. Bahkan, Mesir dijadikan salah satu provinsinya. Hal ini berlangsung sampai akhirnya Napoleon Bonaparte dari Prancis mencaploknya dari Turki Utsmani. Kemunduran dinasti ini bermula dari peralihan kekuasaan dari tangan Mamluk Bahri ke Mamluk Burji. Kemunduran ini secara garis besar disebabkan oleh dua faktor,
yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Secara internal, diawali dengan menurunnya solidaritas antara sesama militer. Hal ini dipicu oleh kehadiran Mamluk Burji dari Chirasia yang dibawa oleh Sultan Qalawun. Apalagi setelah Mamluk Burji ini berkuasa, solidaritas dan disiplin tentara merosot. Dan secara militer, Mesir sudah menjadi lemah. Penguasa Burji banyak di antara mereka yang bermoral rendah, tidak menyukai ilmu pengetahuan, hidup bermewah-mewah dan berpoya-poya. Korupsi uang negara mengakibatkan pajak dinaikkan. Akibatnya, semangat kerja rakyat menjadi menurun, dan perekonomian negara merosot tidak stabil. Kondisi ini semakin diperparah dengan datangnya musim kemarau yang panjang dan berjangkitnya berbagai wabah penyakit. Secara eksternal, kemunduran tersebut disebabkan oleh penemuan Tanjung Harapan di Afrika Selatan oleh Vasco da Gama, seorang dari Portugis, pada tahun 1498, yang dijadikannya sebagai jalur perdagangan dari negeri-negeri penghasil rempah-rempah.